Makna yuharrifunahu itu adalah pertama yughayyirunahu, mereka orang-orang Yahudi itu merubah kalamullah tersebut, wa yubaddilunahu dan mengganti kalamullah tersebut. Merubah kemudian mengganti dengan kalam-kalam mereka yang padahal kalamullah tidak seperti itu. Kemudian satu lagi makna yuharifunahu itu apa? Yu'awwilunahu bil batil. Jelas kan? Mereka pun menginterpretasikan kalamullah tersebut dengan cara yang batil, menafsirkan kalamullah tersebut dengan cara yang batil, menjelaskan kalamullah tersebut dengan cara yang batil. Makanya tadi ada kata in istata'tum an taf'alu faf'alu, gitu. Paham? Nah itu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Makanya di sini jelaskan dalam penafsiran Syekh Abbas Zuhaili itu bahwasannya Allah memerintahkan kepada kita atau berfirman kepada kita agar tidak terlalu berharap agar mereka orang-orang Yahudi itu beriman. Sebab sudah jelas sebagian dari mereka itu telah merubah kalamullah. Mereka mendengarkan kalamullah, kemudian mereka mengganti kalamullah tersebut. Lalu kemudian mereka menginterpretasikan atau menafsirkan atau menjelaskan kalamullah tersebut dengan sesuai keinginan mereka dan bahkan dengan kecenderungan mereka atau bahkan dengan kepentingan mereka. Makanya tahrif itu memang sudah sejak dulu ada. Dari zaman orang-orang Yahudi tahrif itu sudah ada. Dan takwil yang batil itu juga sudah ada sejak zaman-zaman orang-orang Yahudi, sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Padahal yang mendengarkan kalamullah itu tadi dijelaskan adalah 70 orang-orang pilihan. Tetapi sebagian dari mereka yu'awwilunahu bihasabi ahwaihim. Ada yang mentakwilkan kalamullah tersebut, ada yang menafsirkan kalamullah tersebut dan menjelaskan kalamullah tersebut dengan keinginan mereka, dengan hawa nafsu mereka, bahkan wa muyulihim dengan kecenderungan mereka, atau bahkan dengan kepentingan mereka. Sudah sejak dulu kalamullah itu ditafsirkan dengan kepentingan pribadi dengan hawa nafsu pribadi, yang padahal maksud dan tujuannya tidak sesuai dengan maksud awal dari sumber wahyu tersebut. Sejak zaman Nabi Musa sudah ada. Fakaifa tatma'una idzan fi imani man lahu sabiqatun fi dhalal. Maka kata Allah, sudahlah jangan terlalu berharap mereka semua beriman gitulah. Sebab bagaimana engkau mengharapkan keimanan kepada orang-orang yang sudah jelas bahwa mereka sejak dahulu telah ada dalam kesesatan itu. Nah itu tafsir pertama. Jadi yang pertama ayat ini turun kepada umat Yahudi dan menjelaskan tentang salah satunya adalah umat Yahudi di zaman Nabi Musa alaihi salam, yang mereka semua adalah orang-orang pilihan Musa alaihi salam, dan mereka mendengarkan kalamullah tetapi mereka semuanya merubah kalamullah tersebut. Dan bahkan mengatakan kalau seandainya engkau mampu melakukan hal ini maka lakukan, kalau seandainya engkau tidak ingin melakukannya maka tidak apa-apa. Nah itu salah satu bentuk ucapan bihasabi ahwaihim, berdasarkan keinginan mereka saja, tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan tidak sesuai dengan apa yang Allah larang, sebagaimana
disampaikan melalui kalamullah, disampaikan melalui kalamnya. Kemudian yang kedua, wa inda aktsaril mufassirin nuzilatil ayat atau nazalatil ayatu fil ladzina ghayyaru ayatar rajmi wa sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut kebanyakan para ahli tafsir, ayat ini, surah Al-Baqarah ayat ke-75 ini turun kepada orang-orang ahli kitab yang telah merubah tentang ayat rajam dan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi di awal saya menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang umat Yahudi, pertama di zaman Nabi Musa, kemudian di zaman Nabi Muhammad, gitu kan. Kalau di zaman Nabi Musa, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, yakni tentang turun kepada 70 orang pilihan yang terpilih, yang dipilih oleh Nabi Musa alaihi salam untuk berangkat bersamanya dan mendengarkan kalamullah. Sedangkan di zaman Nabi Muhammad, yang dimaksud dalam hal ini adalah Yahudi, dalam hal ini adalah orang-orang yang telah merubah sifat-sifat Nabi Muhammad. Saking tidak ingin berimannya mereka kepada Muhammad, yang pada akhirnya mereka merubah sifat-sifat Nabi Muhammad yang padahal sebelumnya telah dijelaskan dalam Taurat. Mereka rubah. Begitu. Paham? Makanya itu sifat-sifat orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau menerima kenabian Muhammad yang pada akhirnya, padahal sudah jelas di dalam diri Muhammad sudah ada ciri-ciri yang sebelumnya dijelaskan dalam Taurat. Karena mereka tidak ingin menerima Muhammad sebagai nabi, yang pada akhirnya mereka merubah Taurat tersebut, merubah sifat-sifat Muhammad yang ada dalam Taurat tersebut. Itulah kejahatan orang-orang Yahudi. Mereka berani dengan radikal, dengan ekstrim merubah kalamullah. Paham? Makanya kalau orang-orang yang suka merubah-rubah ayat itu mirip-mirip seperti orang Yahudi. Makanya hati-hati. Setiap zaman itu selalu ada orang-orang yang seperti itu. Setiap zaman, setiap umat, setiap umat, setiap nabi, itu pasti ada orang-orang yang seperti itu. Orang yang mengingkari, orang yang awalnya mendengar kalamullah kemudian merubah kalamullah tersebut atau menjelaskan kalamullah tersebut dengan sesuai dengan keinginan atau kepentingan mereka. Hati-hati, itu mirip-mirip orang Yahudi. Makanya berguru, cari sumbernya, cari maksud yang sebenarnya. Makanya jelas Taurat dan bahkan Injil itu secara teks sudah banyak perubahan. Jangan hanya berbicara tentang maksud, secara teksnya saja sudah banyak perubahan. Apalagi maksudnya. Itu Taurat, kasus Taurat dan Injil. Jadi kalau Taurat Injil itu berubahnya itu bukan hanya sekedar makna, tetapi juga teksnya itu sudah banyak yang berubah. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Apakah ada orang-orang yang melakukan tahrif juga terhadap Al-Quran? Apakah ada orang-orang yang bisa melakukan perubahan juga terhadap Al-Quran atau tahrif terhadap Al-Quran? Di sini kata Syekh Wahbah Zuhaili, wa hadatsa ta'rifil Quran bimakna ta'wilil batil. Ada. Di zaman kita itu ada orang yang merubah Al-Quran
orang yang mengubah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ada, banyak, bahkan bukan ada, banyak sekali. Dan mereka mengaku sebagai tokoh-tokoh Islam, bahkan mereka mengaku sebagai ulama-ulama Islam. Banyak. Tetapi mereka tidak merubah Al-Quran itu secara tekstual, melainkan mereka merubah Al-Quran itu secara makna, secara penafsiran, secara penjelasan. Itu di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang mereka semua tidak merubah teks Al-Quran. Kenapa? Karena teks Al-Quran tidak akan berubah sampai hari kiamat. Sebab itu sudah janji Allah, wa inna lahu lahafidun, Allah akan menjaga teks Al-Quran itu. Tetapi makna-makna Al-Quran, penjelasan-penjelasan Al-Quran yang sebenarnya, tafsir-tafsir Al-Quran yang sebenarnya, sudah banyak terjadi perubahan. Siapa yang merubah? Orang-orang muslim, bahkan termasuk orang-orang yang termasuk ru'usaul muslimin atau wa ulama'uhum. Mereka para tokoh-tokoh muslim sekaligus para ulamaul muslim. Mereka berbicara Al-Quran tanpa ilmu, mereka berbicara Al-Quran tanpa dalil, mereka berbicara Al-Quran tanpa sanad, yang pada akhirnya maksud dari yang sebenarnya yang disampaikan oleh Al-Quran itu tidak sampai secara sempurna. Atau bahkan mereka dengan sengaja memelintirkan pemahaman-pemahaman yang sebenarnya dari Al-Quran itu. Mana yang sebenarnya dipelintirkan. Padahal maqasid syariat yang sebenarnya bukan seperti itu, tapi mereka mengartikannya seperti itu. Banyak kasus di kita. Makanya banyak aliran-aliran sesat itu di sana. Mereka tidak mengganti teks Al-Quran, tidak. Tetapi maksudnya, tafsirnya mereka salah artikan. Penjelasannya mereka salah gunakan. Bahkan mereka menjelaskan Al-Quran dengan kepentingan mereka. Entah itu kepentingan pribadi, entah itu kepentingan politik dan lain sebagainya, atau kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Paham? Makanya hati-hati. Di tubuh umat Islam itu tidak ada yang bisa merubah teks Al-Quran, tetapi maknanya sangat banyak. Mereka berkata tanpa ilmu, mereka berkata tanpa burhan, tanpa hudan, tanpa petunjuk, dan mereka berkata tanpa kitabi munir, tanpa berdasar kitab yang menerangi. Makanya banyak macam-macam mazhab yang aneh-aneh. Ada mazhab Soekarno. Apa itu mazhab Soekarno? Oh, umat mukmin dan mukminat itu setara, katanya. Kita laki-laki dan wanita itu setara. Makanya untuk apa ada tabir dalam sholat berjamaah? Kita kan setara, laki-laki dan wanita. Itu salah satu contoh tahrif. Saya katakan dengan sangat tegas, itu salah satu contoh dari tahrif. Faham? Tahrif di zamanina hada. Tahrif di zaman kita itu salah satu contoh ucapan tahrif itu. Kita kan setara, laki-laki dan wanita. Untuk apa memakai hijab? Untuk apa memakai tabir? Untuk apa memakai penghalang ketika kita sholat berjamaah? Kita kan setara. Sebab innal mu'minina wal mu'minat
wassolihina wassolihat wal khosyi'ina wal khosyiat wal qanitina wal qanitat, berdasarkan ayat itu katanya. Ini takwilul batil. salah satu contoh dari takwilul batil. Setara itu mukminin mukminat itu dalam hal nilai. Makanya istilahnya mukminin mukminat, solihin solihat, qanitin qanitat, khasyi'in khasyiat. Sementara dalam praktik sosial, dalam praktik ibadah ada aturannya tersendiri. Itulah. Lelaki perempuan itu setara dalam hal nilai. Kalau kita beriman, kalau kita beramal soleh, kalau kita tunduk, kalau kita khusyuk, kalau kita bertakwa, semuanya sama di hadapan Allah. Tapi pertanyaannya adalah, mau dikatakan solih bagaimana kalau aturan yang diturunkan secara jelas dari Nabi saja kita tidak mengikutinya? Apakah itu dikatakan solihin solihat? Tidak bisa. Paham? Solihin solihat itu orang-orang yang menjalankan aturan Allah sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah, sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah solihin solihat. Lalu sekarang kita bikin aturan baru tentang sholat, aturan baru tentang berjamaah, padahal Nabi tidak menjelaskannya seperti itu. Apakah kita akan dikatakan solihin solihat? Tidak. Memang kita itu sama derajat kita, laki-laki wanita sama di hadapan Allah. Tetapi di sisi lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan beberapa aturan dalam praktik ibadah, yang di dalam aturan tersebut mengandung penjelasan, mengandung hikmah. Dicontohkan oleh Rasul berjamaah itu seperti apa, jajaran berjamaahnya itu seperti apa. Kalau laki-laki yang terbaik itu di depan, yang terburuknya adalah di belakang. Tapi kalau bagi wanita, yang terbaik itu adalah di belakang, dan yang terburuk itu adalah wanita itu ada di jajaran paling depan. Dijelaskan aturannya, dijelaskan oleh Nabi. Hikmahnya apa? Ini makanya kalau ingin mencari tahu atau mengistinbat hukum itu, cari tahu hikmahnya, cari tahu juga hikmahnya. Hikmahnya, kalau seandainya berjamaah mengikuti Rasul itu, mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul, hikmahnya itu adalah kita itu akan terjaga dari yang namanya taqrabus zina. Begitu. Untuk apa? Untuk apa ada perintah ghaddul basar, yaghuddu min absarihim wa yaghdudna min absarihinna? Untuk apa ada perintah wala taqrabuz zina? Kalau seandainya salat dicampur seperti itu, paham? Lah itu makan pikiran kamu saja, katanya yang kotor. Justru karena ada orang-orang yang memiliki pikiran kotor itulah syariat ini didatangkan. Faham sampai sana? Syariat itu datang untuk kafatin nas, untuk seluruh manusia. Baik itu orangnya alim atau non alim, baik itu orangnya punya pikiran kotor atau pikirannya bersih. Likafatin nas, syariat itu datang untuk seluruh manusia. Makanya ada aturan. Makanya aturannya pun likafatin nas. Itulah. Kenapa dijelaskan oleh Nabi saf terbaik laki-laki di depan, sedangkan saf terbaik bagi wanita di belakang? Itu salah satunya agar menjaga supaya orang-orang yang punya pikiran kotor untuk berjamaah itu
tetap sesuai dengan maqasidis syariah. Apa? La taqrabuz zina, supaya mereka tidak mendekati zina. Kalau seandainya misalkan syariat-syariat yang diinginkan oleh orang-orang orientalis atau orang-orang pengikut mazhab Bung Karno ini diberlakukan, ya, kalau seandainya orang-orang yang berkata mengikuti mazhab Soekarno ini diberlakukan, nantinya bahaya. Nanti banyak orang-orang yang punya pikiran kotor, orang-orang fasik ikut berjamaah. Nanti mereka berlomba-lomba bukan untuk datang ke saf paling depan, tapi berlomba-lomba untuk datang atau untuk bersolat berjamaah dekat para wanita-wanita yang cantik. Lagi sudah tidak salihin salihat kalau seperti ini. Paham kan maksudnya? Sementara sholat itu adalah ibadah. Ibadahnya juga ibadah yang sangat sakral. Kita ini akan menghadap Allah. Kalau seandainya diberlakukan mazhab Soekarno seperti itu atau mazhab Bung Karno seperti itu, bahaya. Nanti orang-orang yang lemah iman akan datang ke masjid untuk sholat berjamaah hanya sekedar untuk mencari tempat. Di mana nih ada tempat wanita yang paling cantik atau wanita yang paling aduhai dan sebagainya. Makanya pikirkan dulu hikmahnya, gitu loh. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Cari tahu hikmahnya itu apa. Jangan mentang-mentang kita berpikir untuk kesetaraan. Hei, ada pakemnya dalam ibadah itu. Bukan hanya ada pakem, di balik pakem itu ada hikmah. Gitu loh. Makanya temukan terlebih dahulu hikmah di balik pakem ibadah, supaya kalian itu tidak neko-neko bikin aturan-aturan baru. Paham? Ini awal-awal loh. Ini salah satu apa istilahnya? Salah satu kembang-kembang tumbuhnya itu, atau benih-benih tumbuhnya sifat-sifat Yahudi itu seperti itu salah satunya. Orang-orang yang bukan tokoh agama, orang-orang yang bukan istilahnya ahli ilmu di bidang agama Islam berbicara tentang agama Islam, yang pada akhirnya mereka menafsirkan ayat dengan sekeinginan mereka, dengan landasan kesetaraan atau dan lain sebagainya, yang pada akhirnya mereka melakukan takwil ayat dengan cara yang salah. Takwil ayat dengan cara yang salah itu sama dengan tahrif ayat itu. Paham? Makanya masyhur di kalangan ahli usul fikih dan bahkan di kalangan ulama-ulama tafsir bahwa proses tahrif itu ada dua. Pertama tahriful lafzi, yang kedua tahriful maknawi. Tahrif merubah secara lafaz, secara teks, dan tahrif merubah secara makna. Dan dibagi lagi, orang yang mentahrif secara makna itu ada dua jenis orang. Pertama karena orang itu bodoh, kedua karena orang tersebut ingkar. Ada orang yang menafsirkan ayat karena kebodohan, ada. Karena dia tidak tahu maksud dari ayat yang sebenarnya itu seperti apa. Pada akhirnya mereka mengatakan yaquluna ma la ta'lamun. Mereka berkata dengan apa yang tidak mereka ketahui. Itu salah satunya tahriful makna lil jahalah, karena kebodohan. Yang lebih parah ini yang satu. Siapa? Mereka tahriful ayat atau tahriful makna dari ayat itu karena ingkar. Enggak, saya enggak mau aturan seperti itu. Itu tahrif. Atau dengan berkata seperti ini, agama itu akal, harus sesuai dengan kemerdekaan akal dong. Lah itu kan cangkemmu, itu kan pendapatmu. Kalau seandainya agama itu adalah murni dari akal,
akal. Lah kok kenapa sampai ada wahyu? Wahyu itu bukan akal. Faham? Makanya hati-hati dalam menafsirkan ayat, hati-hati dengan menjelaskan hukum. Karena kalau kita tidak hati-hati dalam menjelaskan hukum, nantinya kita termasuk orang-orang yang mentahrif kalamullah. Memang kita tidak mentahrif kalamullah secara lafaz, kita tidak merubah kalamullah secara tekstual, tetapi kita salah menjelaskan, itu sudah tahrif secara makna. Apalagi kalau seandainya tahriful maknanya dengan bil hawa, dengan keinginannya, dengan hawa nafsunya, dengan kepentingannya, dengan kecenderungannya, ya baik untuk kepentingan politik dan sebagainya. Makanya lucu mazhab Soekarno itu jadinya lucu. Sebab nuzulnya kan maaf, bukan asbab nuzul. Kalau asbab nuzul itu hanya untuk Al-Quran ya. Penyebab asalnya kan kenapa ada mazhab Soekarno itu salah satunya siapa itu yang mengaku syekh ya? Yang mengaku syekh itu karena salah satunya pada satu hari Bung Karno melihat praktik berjamaah orang-orang Muhammadiyah memakai tahbir. Kata Bung Karno, kan laki-laki sama wanita kan setara, untuk apa ada tahbir? Itu lucu. Orang yang bukan ahli agama mengkritik para ahli agama, lucu jadinya. Sama kayak tukang tahu misalkan, yang sedang membuat tahu dikritik sama tukang siapa? Misalkan sama tukang sepeda, mang itu bikin tahu itu bukan begitu, padahal dia tidak tahu cara membuat tahu. Kan lucu jadinya, lucu gitu. Paham tidak? Makanya jangan sampai kita salah dalam menafsirkan ayat, nantinya bisa termasuk kepada yuharrifunah. Dan itu adalah salah satu sifat orang-orang Yahudi. Padahal kata Allah ini halal, ini haram. Padahal kata Allah ini halal, mereka mengatakannya haram. Padahal kata Allah ini haram, mereka mengatakannya sebagai halal. Dan miriplah orang-orang Yahudi seperti itu. Makanya jelas dalam ayat Al-Quran itu adalah wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram. Begitu. Jangan sampai kalian semua berkata dengan lisan kalian yang dipenuhi dengan kebohongan itu, berkata apa? Hadza halal wa hadza haram, ini halal ini haram. Padahal kata Allah tidak seperti itu. Itu kan salah satu sifat orang Yahudi yang tadi mengatakan, kami mendengar kalamullah, ini stata'tum an taf'alu faf'alu, itu kan. Padahal tidak seperti itu. Padahal Allah tidak mengatakan seperti itu. Ya sama, mirip lah. Kayak kesing sampai itu mazhab Bung Karno, mirip sifat-sifat orang Yahudi. Makanya hati-hati. Jangan sampai menafsirkan ayat dengan akal pikiranmu, atau dengan pemikiran, atau dengan pendapat pribadimu. Gak bisa menafsirkan ayat seperti itu. Gak bisa mengistinbat hukum agama atau hukum yang tertera dalam wahyu dengan keinginanmu. Gak bisa seperti itu. Faham? Makanya berpikirlah dengan cara berpikir wahyu. Faham?